Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo pejuang matematika. Di sini kita akan belajar matematika yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, tapi sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Hefi Haplatul Mubarokah, dengan nomor pokok mahasiswa 212151007 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan saya ditemani oleh 3 rekan saya, ada Rafida Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 212151030 sebagai pemateri kedua. Dan ada Alia Cahya Berlian dengan nomor pokok mahasiswa 212151009 sebagai pemateri ketiga. Dan ada Vina Cahya Farhani dengan nomor pokok mahasiswa 212151021 sebagai pemateri keempat. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas? Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu pengertian persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang ketiga yang paling kita soroti yaitu menyusun persamaan kuadrat. Dan yang keempat itu ada permasalahan dan solusi dari bentuk persamaan kuadrat disertai dengan contoh soal. Nah, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama yaitu ada pengertian persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, jadi kalau ada bentuk pangkat itu pangkatnya 3, itu bukan persamaan kuadrat. Karena di sini pangkat tertingginya harus 2. Kalau pangkatnya 1, itu juga tidak bisa. Harus ada pangkat tertingginya 2, gitu. Lanjut kita ke bentuk umum. Nah, di sini bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dalam pengertiannya, baik A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Sementara untuk X itu merupakan variabel atau sebagai nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat. Nah, dalam bentuk umum ini itu memiliki syarat. Syaratnya apa? Dari bentuk ini, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa? Kalau misalnya A-nya sama dengan 0, maka bentuk persamaannya menjadi 0x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka 0 dikali x pangkat 2 itu akan menjadi 0. Jadi tidak ada. Maka bentuknya akan menjadi bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan bx, x-nya itu, variabelnya itu, memiliki pangkat 1. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk persamaan kuadrat, pangkat tertingginya harus 2. Jadi, kalau A-nya sama dengan 0, itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Oke, sampai situ paham ya? Kita lanjut ke cara menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk cara menyusun persamaan kuadrat ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rafida Azahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang menyusun persamaan kuadrat. Jika sebelumnya kita telah belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat, nah sekarang kebalikannya nih. Gimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya atau jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Mari kita awali dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu
3. Dan kalau dikalikan, hasilnya adalah C, yaitu negatif 10. Berapa coba bilangannya? Ya, 5 dan negatif 2. Sehingga kita tuliskan persamaannya dalam bentuk perkalian dua suku, yaitu X ditambah 5 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X1-nya dari X ditambah 5 sama dengan 0, sehingga X1-nya sama dengan negatif 5. Kemudian X2 dari X dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga X2-nya sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita balik urutan cara mengerjakannya. Misalnya, di soal diketahui akar-akar persamaannya yaitu negatif 5 dan 2. Dan kita akan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah negatif 5 dan 2. Kita kan sudah tahu ya, persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Pertanyaannya, gimana nih cara menemukan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0-nya? Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rafida Zahra karena telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu ada pematerian yang akan disampaikan oleh Alia Cahya Berlian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, berkenaan dengan pemateri sebelumnya, yaitu untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, kita itu mempunyai modal dari soal sebelumnya ya. Modalnya terdapat di kiri atas ya, terlihat di layar. Nah, ini tuh modal untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Berarti kita tinggal balik nih stepnya dari yang paling bawah ya, dari X sama dengan minus 5, X sama dengan 2 menuju ke atas ya, berurutan dari bawah ke paling atasnya, dan sampai yang paling atasnya. Nah, itu merupakan proses untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, langsung saja kita ke yang selanjutnya, yaitu diketahui X1 sama dengan minus 5 dan X2 sama dengan 2. Nah, berarti untuk penyelesaian soalnya kita tulis lagi ya, X sama dengan minus 5, X sama dengan 2. Nah, didapat dari mana kedua ini tuh? Nah, didapat dari X sama dengan minus 5 didapat dari X ditambah 5 sama dengan 0. Dan X sama dengan 2 didapat dari mana? Dari X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena kedua-duanya sama dengan 0, maka kita satukan keduanya, yaitu X ditambah 5 dikali dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, dari sini step selanjutnya yaitu kita langsung kalikan ya kedua sukunya ya, yaitu X ditambah 5 dikali dengan X dikurangi 2. Maka hasilnya nanti didapat ya. Nah, setelah ini kita berarti menemukan nih rumus menyusun persamaan kuadrat. Kita lihat terlebih dahulu plus 5. Nah, plus 5 ini didapat dari mana? Ya, plus 5 ini merupakan negatif dari X1. Nah, kalau misalkan dikurangi 2, ya, ini juga didapat dari negatif X2 atau minus X2. Nah, berarti dari sini kita dapat nih rumus untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, yaitu didapat, ya, terlihat di paling kanan. Untuk rumus menyusun persamaan kuadrat, yaitu X dikurangi X1, ya, karena tadi minus X1 ya, X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat, di mana X1 dan X2-nya itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, kalau misalkan untuk di slide selanjutnya itu menyusun persamaan kuadrat, tetapi sekarang itu diketahuinya jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, kita ingat kembali kalau misalkan jumlah itu berarti X1 ditambah X2. Sedangkan untuk hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2. Nah, bagaimana jika di soalnya itu diketahuinya hanya itu saja ya, kedua itu?
Nah, untuk mengetahui rumusnya, kita kan tadi dapat ya rumus untuk mengetahui hasil akar-akarnya. Nah, itu juga modal untuk mengetahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya ya, untuk mengetahui rumusnya. Berarti kita tulis kembali di sini yang barusan kita dapat ya, X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, di mana variabel X di sini itu sama dengan variabel, sedangkan untuk X1 dan X2 itu merupakan bilangannya ya, bilangannya. Nah, kita langsung saja kalikan X kali X ya, berarti X kuadrat, dan X kali minus X2 berarti minus X2X. Selanjutnya, minus X1 dikali X yaitu minus X1X. Dan minus X1 dikali dengan minus X2 yaitu sama dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, udah ada nih, kita lihat di sini ada unsur yang bisa kita keluarkan ya, unsur yang sama yaitu minus X2X minus X1X ya, unsur yang samanya itu X, berarti kita keluarkan X-nya, maka menjadi X kuadrat minus X dikali X1 ditambah X2 ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus ya, rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, ini sudah ditemukan gitu ya, rumusnya ada jumlahnya yaitu X1 tambah X2 dan ada unsur kalinya yaitu X1 kali X2. Nah, ini merupakan rumus untuk mengerjakan soal-soal jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dan solusi persamaan kuadrat. Next. Nah, di sini ada permasalahan siswa dalam menyusun persamaan kuadrat. Poin pertama, siswa kurang memaknai apa yang dimaksud dengan menyusun persamaan kuadrat. Jadi mereka itu belum ngeh gitu, belum tahu secara dalam, belum mengetahui konsep yang secara mendalam mengenai menyusun persamaan kuadrat. Jadi mereka itu hanya tahu sebatas persamaan kuadrat itu X pangkat 2. Nah, untuk penyelesaiannya itu misalnya hanya tahu di pemfaktoran saja, padahal jika diketahui akar-akarnya itu bagaimana? Nah, mereka belum berpikir sampai sana. Padahal kita itu harus mengetahui konsepnya secara lebih dalam. Untuk poin yang kedua, yaitu kesulitan dalam menyusun persamaan kuadrat ya. Ya, merasa kesulitan karena mereka itu belum terbiasa dalam menyelesaikan soal. Dan mereka itu terpaku ke, mereka itu tidak mengetahui konsepnya. Padahal kalau konsepnya itu kebalikan ya, prosesnya itu berbalik arah dengan proses pemfaktoran. Nah, seperti itu. Sama-sama saja sebenarnya, cuma dibalik. Poin yang ketiga yaitu kesulitan dalam mengalihkan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi mereka itu kesulitan dalam mengalihkan akar-akar. Jadi mengalihkan dua jadi apa ya? Kebalik gitu. Kadang negatifnya ketinggalan, ini itu harus yang mana. Jadi mereka itu masih rancu gitu, masih susah dalam mengalihkan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk poin yang keempat yaitu siswa kesulitan dalam menentukan rumus yang harus digunakan. Jadi mereka itu pakai rumus yang mana nih? Oh, ini teh kan menyusun persamaan kuadrat, tapi mereka itu tidak tahu ini teh jika diketahui akar-akarnya, atau ini teh termasuk rumus yang bisa menggunakan rumus yang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, mereka itu belum bisa membedakan. Padahal jika mereka mengulik, mengetahui konsep, mereka sudah bisa membedakan dan bisa mengaplikasikannya dalam soal. Nah, untuk poin yang kelima, siswa mengalami kesulitan dalam mempresentasikan masalah dalam bentuk aljabar. Nah, kenapa mereka mengalami kesulitan? Karena mereka itu mindsetnya bahwa matematika itu sekedar angka saja, tidak ada variabel lain. Padahal di matematika juga ada yang disebut dengan aljabar. Nah, jadi mereka merasa kesulitan ketika ada bentuk yang lain. Mereka susah ketika ada X, Y, Z. Padahal itu itu merupakan unsur dari matematika juga, aljabar ini. Jadi matematika itu tidak terpaku hanya angka saja. Seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Alia Cahya Berlian karena telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vina Cahya Farhani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, sebelumnya pada pemateri sebelumnya itu ialah membahas mengenai permasalahan siswa dalam menyusun persamaan kuadrat, di mana dibahas ada 5 permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, untuk sekarang sini saya akan membahas mengenai solusi bagi siswa dalam menyusun persamaan kuadrat, di mana solusinya itu ada 2. Yang pertama yaitu siswa itu harus mengetahui konsep secara dalam mengenai menyusun persamaan kuadrat itu sendiri. Dan yang kedua, siswa itu harus banyak mengerjakan latihan soal. Karena dengan siswa mengetahui konsep dan sering mengerjakan latihan soal, maka siswa itu akan terbiasa dengan soal-soal yang dihadapinya. Baik, untuk mengatasi masalah tadi kan, untuk mengatasinya itu ialah dengan perbanyak latihan soal. Maka di sini kelompok kami menyiapkan beberapa contoh soal. Yang pertama itu ada contoh soal jika diketahui akar-akarnya. Di sini soalnya ialah penyelesaian dari X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 4. Nah, sebelumnya pemateri yang sebelumnya sudah membahas bahwa rumus untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya itu ialah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Maka kita bisa langsung mensubstitusikan X1 nya itu ialah 3 dan X2 nya itu sama dengan negatif 4. Maka X dikurangi 3 dikali X dikurangi negatif 4 sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui jika negatif ketemu dengan negatif ialah positif, maka persamaannya didapat ialah X dikurangi 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal mengalihkan X dikurangi 3 dan X ditambah 4 sama dengan 0, maka persamaan yang didapat yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, ada variabel yang sama yaitu variabel X. Maka kita bisa menggabungkan yang variabelnya X-nya itu menjadi X kuadrat 4X dikurangi 3X ialah X atau 1X, tapi bisa ditulisnya X saja ya, dikurangi 12. Nah, jadi persamaan yang didapat dari X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 itu ialah X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di sini ada soal, tentukan persamaan kuadrat yang jumlah akar-akar persamaannya adalah 5 dan hasil kali akar-akarnya itu adalah negatif 12. Maka kita bisa langsung menyelesaikannya. Kita tulis dulu nih, yang diketahuinya ialah jumlah akar-akar persamaan, berarti X1 ditambah X2 sama dengan 5. Dan yang diketahuinya juga ada hasil kali akar-akarnya, berarti X1 dikali X2 sama dengan negatif 12. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, pemateri sebelumnya membahas mengenai rumus jika diketahui hasil kali akar-akarnya dan jumlah akar-akarnya. Apa ayo rumusnya? Nah, iya benar, bahwa rumus untuk mencari persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya itu ialah X kuadrat dikurangi X dikali X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka kita bisa langsung substitusikan X1 ditambah X2-nya dan X1 dikali X2-nya. Oh iya, mohon maaf teman-teman, di sini ada kesalahan penulisan, harusnya dalam kurungnya itu tidak sampai 12 ya. Jadi didapat X kuadrat dikurangi X dikali 5 ditambah negatif 12. Maka persamaan yang didapat ialah X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Untuk memperdalam materi
menyelesaikan persamaan kuadrat, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada diketahui X1 ditambah X2-nya itu adalah negatif 3. Dan X1 dikali X2-nya sama dengan 3/2. Maka tentukan persamaan kuadratnya. Nah, jika ada seperti ini, atau ada pecahan seperti ini, tidak usah bingung ya teman-teman. Kita langsung saja selesaikan permasalahannya. Kita tulis dulu rumus umumnya itu ialah X kuadrat dikurangi X dikali X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan untuk X1 tambah X2 sama X1 kali X2-nya. Jadi X kuadrat dikurangi X dikali negatif 3 ditambah 3/2 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Didapat X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada pecahan 3/2 itu, maka kedua ruas kita kali dengan 2. Didapat hasilnya ialah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vina Cahya Farhani karena telah menyampaikan materi terakhir kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.